Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi fit dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa alam maka kari-kari warwasa basirah pada hadin muqaddimati dalam sawise iki muqaddimah daunwan ilmu annal khawatira murtiya warwa ing satemene pira-pira krenteke ati ya khawatir asarun iku pira-pira labet bekas sing tahdusu kang anyar teka iku muncul timbul apa asar fi qalbil abdi ing dalam atine kawula muncul labet-labet tab'athu labet mau kang dorong apa asar alal af'ali ngasih nglakoni pira-pira penggawe alal af'ali ngasih nglakoni pira-pira penggawe wa turuki lan ninggal penggawe wa turuki lan pira-pira ninggal wa tad'u lan ngajak apa asarno wa ing al-abad inaiha maring af'al wa turuk dorong nglakoni apa ninggal iku kerentek-kerentek sing muncul nang ati wa sumiyatan janarani apa asarna khawatir ing aran pira-pira kerentek disebut khawatir litirabiha karena boyang payingane iku bolak-balike molak-malike karena molak-malike asar nanggone jroning ati molak-malik boyang payingan min khataratir rihi diam di coba sangka tembung khataratir rih min kharada mesin alap sangin tembung khataratir rihi wa nahwiha. Dadi diarani labet-labet sing muncul nang atine menungsa ape nglakoni ngene ape ninggal ngene lha iku. Iku mesti diarani khawatir sebab iku molak-malik nang jero ati. Antarane ape ngene ape ngono ape nika iya. Jiliti rabiha min khataratir dan alap sanging bahasa atau kata-kata khataratir rih. Jadi boyang payingane bolak-balike angin wa nahwiya sepadane rih apa ngono ombak bolak-balik utawa angin. Wa udusi ala nyar tekane asar. Anyar tekane asar jami'an halis kabeh fi qalbil abdi dan atine menungsa. Jadi anyar teka muncul teka tumiba kabeh alis kabeh ing atine kawula bil haqiqati kelawan sejatine munjule mau saka ndi minallahi sange Allah Subhanahu wa taala. Dadi sing ngobah-ngobahno sing mulak-maleno atiku ya Allah. Sehingga wong ape nglakoni ngene, wong ape ninggal ngene. Karek khatarat iku karek khatarat iku termasuk sangka ilham atau sangka waswas. Nah, isane khatat-khatat selalu muncul nang ati. Sing arahe iku ning gone sangka ilham, sangka malaikat iku nek kapan wong iku mau gelem nglatih riyadhah, direwangi tirakat, direwangi akeh ndungane. Sehingga gak akeh muncule sangka
ati mau sangka ati mau kerentek-kerentek sing arahe sangka waswase setan. Nah iki lagi narbat waksamin tabine utawi khawatir kerentek-kerentek ati ku arbatu aksamin ku ana papat pira-pira macem pira-pira dum-duman pira-pira bagian. Jadi gerakan-gerakan hatinya manusia yang muncul di dalam hati itu ada 4 macam ini. Jadi kalau gerakan muncul getaran-getarannya hati itu kalau arahnya baik yang dari malaikat tentunya. Artinya itu ilham yang arah-arahnya itu untuk menuju melakukan kebaikan, ninggal kejelekan. Tahu getaran-getaran hati itu tadi ngarahin nenggone nglakoni pelanggaran, nglakoni maksiat, nglakoni dosa larangan, langgar, ninggal perintahnya Allah yang salat, ninggal salat, ninggal niku mesti sangka setan. Namun hakikatnya sejatinya itu semua itu dari Allah. Allah yang membuat semua gerak-gerik hati manusia. Nah, ini macamnya ada 4 min haiku sing asangi arba'atu aksamin mautai barang yuhdisuhu kang mujudaken ing mas Allah taala fil qalbi enda mati tidaan ing dalem kawitan. Jadi khatrah getarane hati, kerentek-kerentek siratan hati yang pembicaraan hati yang muncul dalam hati seorang ini di antara 4 macam itu ada getaran hati, gerakan hati yang Allah mewujudkannya dalam hati manusia secara ibtidak. Jadi sudah jadi secara spontan dalam larang ikitan kelain dalam kawitan. Fa yuqalul khatir faqat kerentek tersirat-sirat apa gitu. Ingat apa terus balik itu langsung Allah munculkan dalam hati manusia. Dalam secara spontanisasi fa yuqallahu maka diucapkan lahu maring ma yudisullah taala bil qalbi tidaan diucapkan awal khatiru apa aran khatir faqat itu sebutannya khatir faqat di gerakan hati murni wagismun tai kang saduman sak bagian yang bagian yang lainnya lagi yang nomor 2 yudisu iku mujudaken sapa Allahu ing apa ing khatir itu kerentek mau utawa rujukane hu ing kismun ya kenangane gampang kismun iku maceme khawatir kismun ta jumtumane khawatir bagi semontai kang sabagian khawatir iku yo dimunculaken ing kismun iku khawatir getaran gerakane hati muwafiqan Allah mujudna mau muwafiqan hale nyocoki hale metuhi cocok litabil insani maring wateke manungsa. Jadi mata manusia kemarin saya mulai kan tak terang kene ini tentang tabiat manusia itu selalu mengajak kebebasan. Tabiat manusia, watak manusia selalu mengajak kepuasan, selalu ngajak bersenang-senang, ngajak pokoknya selalu yang akhirnya merugikan diri. Itu namanya jibilatul insan. Makanya Allah mengendalikannya dengan ada namanya ilmu. Ilmu itu sebagai nur atau hidayahnya Allah untuk memandu manusia biar tidak
nabrak-nabrak hidupnya, biar tidak kesana kemari sesuai keinginan nafsu. Bisa direm, bisa dikekang. Nah, jadi ada kerentek-kerentek hati, siratan atau getaran hati ini nyocokin nang tabiat kepembawaan manusia. Jadi manusia itu sudah menjadi hikmatullah. Jadi ilmunya Allah seperti itu, kehendak Allah seperti itu. Dijadikan manusia itu selalu mengarah atau condong sesuatu yang baik, yang banyak, yang enak. Kalau manusia kan nggak senang wataknya nggak enak, hidup nggak enak itu nggak senang. Semua siapa ingin hidup nggak enak. Tapi justru disinilah dengan adanya nur huda disebut petunjuk, ilmu sir atau disebut hikmah. Sehingga di situ tahu orang, wah ini kalau nurutin nafsu saya jadi berantakan. Kalau saya nurutin nafsu ini saya jadi rusak. Makanya akhirnya sadar dia dengan ilmu itu tadi, saya harus lawan nafsu saya sehingga kesenangan, keinginan untuk hidup bersenang-senang, hidup bebas, hidup semaunya hati itu dipangkas semua di dalam hati sehingga mengarah semua perilakunya, kehidupannya, aktivitasnya sehari-hari itu selalu yang berlawanan dengan nafsu. Sehingga bisa orang itu tadi melakukan apa yang menjadi petunjuk Allah. Kalau ingin orang itu bahagia, kamu harus zuhud dulu di dunia. Tinggalkan dulu kesenangan dunia. Nah, karena tahu dia ada ilmu. Sehingga enggak mau menuruti nafsunya, enggak mau bersenang-senang, biar saya hidup sebentar saja. Saya hidup di dunia itu paling berapa tahun? 70 tahun itu kalau sampai mungkin versi panjang ya 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun itu umur manusia rata-rata. Ya, beda dengan dulu zaman Nabi Adam 1000 tahun. Sadar dia sehingga dengan umur yang pendek itu dia bukan gunakan untuk jibillah watak manusia tadi yang diciptakan oleh Allah dalam setiap manusia, tapi justru jibilahnya itu dilawan, jibilahnya itu dihindari, wataan-wataan senang bebas, senang boya-boya, senang apa ya pokoknya apa saja mengumpulkan, memperbanyak duniaan seperti orang-orang ahli dunia yang senang rumah mewah, pakaian baik, makan enak, termasuk mobilnya juga wah dan seterusnya. Nah, itu jibilanya manusia, semua orang seperti itu. Kalau ahli dunia karena enggak kenal sebenarnya, enggak kenal yang hakiki dengan karena jauh dari ilmu, sehingga dia memilih apa yang sesuai jibilanya tadi. Sehingga kalau sudah itu dipenuhi semua, konyol akhirnya kalau hidup yang sebenarnya sejatinya hidup di akhirat untuk selama-lamanya dia jadi orang konyol, jadi orang yang rugi, jadi orang rusak. Karena di dunia ini bukan untuk nuruti, ngikuti sesuai jibilanya manusia. Makanya Imam Ghazali di sini mengatakan bagian yang nomor 2 daripada khatrah, daripada kerentek hati, getaran atau bisa disebut pembicaraan hati yang muncul dalam hati seorang, itu ada kalanya nyocoki sesuai dengan tabiat manusia, ngikuti. Nah itu biasanya ya itu tadi, karena dia itu cenderung jauh dari ilmu, jauh dari ibadah, jauh dari baca-baca zikir, wiridan, sehingga arahnya menuju ke tabiatnya, nyocoki pada tabiatnya. Lah itulah yang disebut fayuqallahu, dia sebut hawa nafsu.
Fa yuqal muadzin jawabake lahu maring kismun niki mau khatrah yang seperti ini apa sing disebut hawa nafsi apa aran hawa nafsu. Makanya orang enggak boleh ngikuti hawa nafsunya. Kalau kamu jadi orang yang ngikuti hawa nafsu terus, jadi hambanya, budaknya hawa nafsu, pasti kamu menjadi orang yang akhirnya terperangkap di perangkap setan. Karena nafsu itu kongkolnya setan. Itulah yang ditulis oleh Imam Zainuddin Al-Bari siap poso diwaca wa tiba wa syarru kulli habaillah. Taqwal ilahi madaru kulli sa'adatin. Kalau orang ingin bahagia, orang ingin mulia, ingin kaya, ingin Masya Allah, sudah jadi maharaja. Maharaja, kalau raja di dunia ini kan bukan masih ada di atasnya nanti. Nah, itu kan hanya raja. Ada raja sehari. Dia raja sehari itu kalau orang kawin disebut raja sehari. Senangnya luar biasa, mulianya luar biasa. Sana-sana setiap pandangan manusia, mata manusia tertuju pada dia. Semua muji-muji, waduh cantiknya, waduh ininya. Semua enggak ada yang negatif. Maharaja tapi itu raja bukan maharaja tapi raja sehari. Besoknya sudah habis. Gitu loh. Raja dunia ya seperti itu, hanya raja setahun, raja di 5 tahun, presiden 5 tahun, kalau dibeli lagi ya 10 tahun sudah habis. Kalau enggak keduluan masuk ke anunya KPK sana, mondok dulu banyak, sekarang mondok di KPK sana. Yang itu khusus pondoknya pejabat-pejabat yang banyak, pengusaha, pejabat, mondok di santainya KPK. Gratis, yang enggak bayar. Dibiayai pemerintah. Mondoknya bukan makan sendiri, sanggup sendiri enggak. Tapi di penjara, penjaranya enggak seperti kamu kalau di penjaranya orang mukmin. Sebenarnya dunia ini penjaranya orang mukmin sudah. Artinya gimana? Orang mukmin kalau sadar dia kamu jadi orang mukmin, hidup di dunia ini jadikan hidupmu di dunia, jadikan duniamu ini penjaramu. Artinya jangan kamu buat untuk kebebasanmu, kesenanganmu, kemuliaanmu jangan. Nanti dunia si nul mukmin. Jannatul kafir, di surga orang kafir. Orang kafir itu surga dunia. Surganya orang kafir. Saya enak wong kafir masih sasuke-suke nek ngene donya. Sak pangkat-pangkate wong mulya, presiden, raja ya masih sakit, masih linu, masih kena asam urat, kena jantung, kena ini. Kepalanya pusing, sakit semua, perutnya ya, perutnya mules-mules, sudah semua. Itu makanya raja enggak bisa sempurna. Tapi nanti ada namanya mulkan azima yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin sungguhan, maharaja. Mulkan azima, kerajaan yang sudah paling besar, enggak ada tandingannya, enggak ada di atasnya itu. Kecuali nanti tingkatannya orang-orang jadi maharaja di akhirat itu juga nanti enggak sama levelnya, rankingnya. Masa kita sama orang-orang dulu sahabat itu terutama yang paling atas rankingnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Nah nenek kepen jadi bahagia, jadi wong sing bejo, jadi wong sing seneng, jadi wong sing mulya, wong kaya, jadi raja nanti jangan takut. Taqwal ilahu madaru kulli sa'adatin. Satu, takwa, takut pada Allah. Itulah ilmu yang manfaat
yang menjadikan karakter manusia menjadi orang yang sangat takut kepada Allah. Bukan takut pada manusia, bukan takut dengan genderuwo, bukan takut dengan bencana, bukan takut dengan penyakit corona dan lain sebagainya. Tapi takutnya kepada Allah, artinya tidak mau menyalahi sedikit pun pada aturan apa kehendak Allah. Tiba hawa syarul habaillah, sedang mengikuti hawa nafsu itu. Syarul habaillah, sejelek-jeleknya perangkap setan yang akan menjadikan kita semua nanti kalau mengikutinya pasti terperangkap. Kalau tidak terperangkap jadi ingoni kalau setan, dicancang. Kalau sudah dicancang sama setan, ditali sama setan, seperti kamu ngingoni kambing, kambingnya kamu bawa ke sana kemari, mbok cancang arep melok kalau kowe sing mbok gonang dia. Kamu dibawa diumbang-ambingkan sama setan dalam kehidupannya. Wal ya billah ini. Nah ini sing bagian wa khatrah. Wa yusabu ilayya lan den bangsaaken napa kismun ilai maring nafsu, dan ini khusus nafsu. Disebut nafsu, keinginan-keinginan si bangsa nyenengno, bangsa enak-enak iki. Bagi semua mereka yang sabagian iku yudizu iku munculaken mujudaken sapa Allah Uenggismun akibat dakwatil mulhim. Dalam samarine sakwuse, dalam sakwuse itu setelahnya pengajak-ajake malaikat kang paling ilham. Jadi muncul dari Allah, dari malaikat, dari Allah hakikatnya, tapi malaikat yang bawa. Kalau yang bawa malaikat, yang bawa orang baik pasti baik. Kalau kadonya itu kado yang dari orang yang jorok, yang bawa ya orang yang jorok, isinya tentunya jorok. Orang jahat dikado, ono wong ono dikado batang pitik, batang tikus. Ono. Sebab apa yang beri kado itu jorok, jahat, jelek. Yang bawa tentunya juga yang ini yang Allah, zat yang mulia, memberikan kado kepada seorang lewat kado yang baik. Nah, dibawakan lewat orang makhluk yang baik. Begitu pula Allah memberikan kado kepada orang-orang yang jelek lewat makhluknya Allah jelek-jelek, yang jorok-jorok, yaitu iblis atau syaitan. Akhirnya semua dari Allah. Magismun iku yudisu mujudaken usaha Allah ing kismun muafiqan. Eng kismun mau muafiqan. Nah, endi mah? Kismun yudisu akibat dakwatil mulhim dalam sakwuse, sarampunge samarine ngajak-ngajake malaikat. Pengajak-ngajak malaikat, dorongan dari malaikat. Malaikat yang ngajak, tapi kamu enggak terasa, hanya dalam hati, sentuhan hati semua. Fayun sabu ilahi maka den bangsaken apa ya sih? Fayun sabu maka den bangsaken wa kismun niki bagian dari kerenteke wong sing niki mau ilahi maring mulhim ku maring malaikat kang paling ilham, kanggo ilham. Nah, ini disebut apa? Wa yuqallahu al-ilham. Wa yuqallahu diucapaken lahu maring kismun sangka bagiane khatrah. Gerakan kerentek-kerenteke hati mau atau pembicaraan hati disebut al-ilham apa ilham. Nah, ilham itu mesti bagusnya. Dari yang kasih Allah bagus, Allah zat sing bagus. Kadonya bagus, yang bawa juga yang bagus. Nah, itu diberikan pada orang-orang yang bagus. Makanya itu ulama-ulama bisa ngarang kitab sebegitu banyak.
Orang kita ngono akeh sampai kowe mbayangno Imam Ghazali iki sak pira kitabe sakmono kae. Imam Nawawi itu hanya usianya 39, hanya 39, enggak genep 40 durung kawin Imam Nawawi. Karangane kitab iku nek ditaruh di tronton itu bukan satu tronton, satu teler yang paling besar itu enggak muat. Itu karangan tulisannya. Nah, itu nulisnya orang itu kalau bahasa logika, bahasa tradisi manusia, adat dalam kebiasaan manusia, itu enggak bisa orang sampai usia yang hanya seperti itu bisa untuk menulis besar itu. Dan ilmunya dari mana? Dia belajarnya kapan? Kita belajar saja kadang sampai mondok umur 30 gak boyong-boyong gak payu rabi. Umur 40 ya ono sampai nang pondok geng rabi ku ya ono. Lah iki Nawawi wis 39 sakmono karangan. Nah itu dari mana? Itulah dari ilham dari Allah. Ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah yang bawa malaikat. Singgah dalam hati, langsung ditulis. Allah kasih namanya keramat. Kasih keramat itu kemuliaan diberikan pada kekasihnya yang tidak logika, yang tidak wajar, yang tidak seperti biasanya, di luar kebiasaan manusia. Waktunya kemuliaan itu berupa bastul wakti. Waktu itu diperluas 1 jam seperti 1 bulan, gitu. 1 jam itu seperti 1 bulan. Sehingga kamu 1 bulan nulis itu dapat berapa? Itu hanya 1 jam, loh gitu. Itu namanya bastul wakti. Namanya tayyul ardi. Tayyul ardi itu dilempit buminya. Tayyul ardi itu dilempit buminya. Buminya itu menjadi segenggam, seperti genggaman. Dunia ini yang begitu luas, ada di Mekah sana, kalau naik pesawat 9 jam, 10 jam. Tapi itu hanya kamu sekejap saja langsung sudah nyampe di sana. Melangkah 1 jangkaan, 1 langkah saja sudah nyampe di Mekah. Dan seperti bumi itu hanya segenggam, langsung 1 langkah saja sudah nyampe di sana. Itu wali-wali Allah seperti itu, dikasih kekuatan macam-macam. Namanya keramat. Nah ini keramatnya ulama-ulama yang ngarang-ngarang kitab ya itu. Semua itu apa namanya? Itu namanya muncul dari kerentek hati, pembicaraan hati, ya disebut itu apa? Getaran hati. Akhirnya terus ditulis dalam kitab-kitab, menjadi nama kitab-kitab seperti ini. Semua itu disebut ilham karena sudah jelas itu baiknya, petunjuk, hidayah, nur. Disebut sir. Sir itu ya ilmunya Allah. Lah sir ilmu itu bisa singgah dalam hati manusia manakala hati manusia itu kosong dari kotoran, bersih, bebas. Manakala ya tidak sampai ditempati dalam hati itu, tidak dibuat tempat untuk tempat sampah-sampah. Apa itu sampah dunia? Dikit pun tidak singgah dalam hatinya, tidak buat ngerentekno urusan dunia, gak tau ngerentek urusan mangan, urusan ngene, urusan duwe, urusan bono babar pisan, gak sampai dalam hati, gak pernah mikir. Jadi mati itu nyambungnya ke pikiran. Jadi dari hati kemudian kepikiran, mau mikir angen-angen piye carane ngono ngleko-ngleko di situ. Nah, kalau sudah bersih hati itu, disitulah nur baru mampir, situ melihat. Karena Allah setiap hari nurunkan itu, nur dan ilmu hikmah dari Allah langsung disebut nurullah, al ilmu nafi itu nurnya Allah. Dan nur cahaya Allah itu pasti baik, tidak akan singgah di hati-hati yang jorok.
Berarti yang dicari itu hati yang bersih. Makanya harus riyadhah, harus tirakat. Jadi orang-orang dulu, jadi siapapun bisa kalau ada keinginan, ada kemauan. Imam Fudail itu anaknya raja. Ditinggal semua kehidupan kerajaan sampai pada satu hari dia sedang berburu sama pengawalnya. Orang bukan satu dua bawa, kalau sedang memburu itu pergi ke hutan, naik kuda, bawa kereta, lalu sampai setengah bulan atau 1 bulan bikin kemah di situ, peralatan, makan, bahan makan dibawa semua. Pengikutnya berpuluh-puluh pengikut pengawalnya. Sudah dengan begitu kemewahannya. Nah di situ setiap hari kehidupannya bermewah-mewah, bersenang-senang, berpoya-poya, cari kepuasan hati. Nah, itu saja kehidupannya, layaknya raja orang. Tapi karena Allah mengendaki, walaupun itu anaknya raja, pada satu hari di hutan dia terdengar hatif, hei Fudail, apakah karena untuk seperti ini kamu saya jadikan hidup itu? Apa hanya untuk kamu bersenang-senang begini, berburu, untuk berpoya-poya, senang-senang kamu saya jadikan hidup? Bukan untuk ini kamu jadikan saya jadi hidup untuk ibadah. Allah dawuh ma khalaqtul jinna wal insa la ya'budun, aku gak gawe, saya gak ciptakan jin manusia ini kecuali untuk beribadah kepadaku. Bukan untuk ini. Kamu saya jadikan hidup untuk ibadah kepada saya, untuk menghadap pada saya, ingat pada saya, mendekat pada saya. Spontan dilepas semua. Cari di situ ada orang-orang yang pengembala, ada sapinya, ada ontanya, ada kambingnya. Bapaknya yang raja ketemu orang itu, para pengembala, langsung semua bajunya dilepas, pakaiannya dilepas, dan ontanya 10 kasih ngasihkan barang-barangnya bawaannya, kalambinya dilepas, diminta itu bajunya orang yang pengembala, pembantu pengembalanya, orang tuanya pengembala kambing atau sapinya itu, bajunya diminta untuk dipakai anak raja itu tadi. Akhirnya ditinggalkan, bilang sama pengawas, kamu pulang sudah, bilang sama bapak saya mau berkelana, sudah jangan dicari dan tunggu, saya mau berangkat ke Mekah, saya mau mondok, saya mau belajar, saya mau menjadi orang yang mulia sejati. Langsung berangkat ke Mekah, akan jadi wali besar, jadi ulama besar. Jadi itu termasuk kalau disebut itu yang menjadi amannya dunia, jadi stabilnya dunia ini ya karena ada wali-wali itu. Kalau nggak ada wali-wali ini dunia sudah berantakan. Malah petaka sudah di sana sini yang dahsyat. Ini belum seberapa, ada tsunami, ada gempa seperti ini, belum apa-apa itu. Kalau kamu bandingkan dengan adab-adab yang diturunkan Allah kepada kaum dulu, ayo. Karena masih ada wali-walinya Allah seperti itu. Ayun sabu ilahi ma yuqallahu alilham qismun, mana sudah. Wa qismun utekang satu man yudizu mujudakan sebab Allahu ing qismun, ada lagi getaran hati. Getaran hati atau gerakan-gerakan pembicaraan hati yang dimunculkan oleh Allah dalam hati seorang. Allah yang munculkan. Siapa itu? Ya Allah semua yang gerakkan hati manusia, menggerakkan fisik manusia itu enggak ada selain Allah, enggak ada. Robot itulah namanya itu. Kamu saja bisa bikin robot kok, bisa kamu kendalikan, apalagi itu Allah. Jadi kalau manusianya bisa bikin robot, Allah yang bikin manusia, jadi enggak bisa ditandingi. Itu niru-niru seperti Allah gitu, orang-orang bisa mengendalikan, tapi hanya sebatas robot. Coba kepelindes motor robot yang kecil gitu ya remek.
Wakismun yudhisu akibat dawati syaitan utakan sabagian yudhisu nganyarakan utawa mujudakan apa Allahu ing ismun akibat dawati syaitan endam sa'wabse rampunge sa'unggal ngiring-ngiringi sak rampunge sa'wuse aja-ajae setan. Jadi karena setan yang dorong itu. Kenapa kok setan? Ya karena orangnya itu karena jauh dari zikir, jauh dari ibadah, sehingga setan itu jadi kerasan. Betul ya. Jadi kan kalau kamu orang yang rajin baca ta'awudz karena paling ampuh untuk menghadang setan, untuk ngusir setan. Itu kemarin itu disebutkan yaitu isti'adzah, mohon pada Allah dijaga. Permohonan itu disebut doa isti'adzah, doa mohon dijaga Allah. Baca wirid-wirid yang kita baca setiap sholat itu semua ayat kursi. Itu kan sudah ayat kursi itu sudah ampuh-ampuhnya doa. Itu setan kebakar. Tentu ada hadisnya ketika Rasulullah itu didatangi sahabat. Sahabat itu diganggu oleh iblis setan tiap malam. Bahkan ganggunya bukan hanya ganggunya itu secara fisik, jadi diambil barang-barangnya, jadi punya simpanan kurma itu diambil, porak-porandakan, diorak-tarik, datang. Dan enggak ada orang gitu. Dia terus bilang Nabi, ini Nabi saat tadi malam didatangi kok ada gini. Wah, ya itu setan, itu jin, iblis. Sudah kamu bacakan ini, dibacakan itu. Akhirnya hari esoknya sudah datang, tapi berikutnya jangan datang lagi. Ternyata setelah itu ada bekas di situ, seperti bekas sesuatu yang terbakar di situ. Ya bilang kalau ada, Allah memberikan, artinya di situ itu memberikan ibrah itu tulodo kanggo wong samburine sehingga dinampakkan. Hadisnya di Bukhari ada itu. Itu enggak berani itu kalau orang baca. Ya, makanya kalau mau tidur habis sholat 5 waktu baca kursi terus, baca apa lillahi ma sama seterusnya lah, itu semua untuk termasuk itu. Makanya kalau orang enggak jarang wiridan tuh gampang terombang-ambingkan ke sana kemari. Wakismun yudisu tekang sabagian yudisu iku mujudake sapa Allah ing kismun akibat watisan sawuse ngajak-ajak setan. Jadi sing ngajak setan, yang ngajak setan, yang dekat-dekat sama setan dia. Enggak kenal Allah, jadi kenal setan, enggak kenal malaikat. Coba kamu orang yang baca itu kenalannya malaikat semua, kamu itu enggak terasa. Setiap hari didukung, setiap hari dikawal sama malaikat itu kamu enggak kerasa. Padahal di kanan kirimu ada malaikat beratus-ratus, beribu-ribu, bahkan 70.000 malaikat yang turun tiap kali ayat hasyr. Fatimul Ansalau anzalna hadzal Quran itu kalau kamu baca wallahul khaliqul bari seterusnya itu di hizib Nasr itu kalau kamu begitu baca itu langsung turun malaikat, langsung mengerumuni kamu malaikat 70.000 malaikat. Itu hadamnya apa surat Hasyr itu. Karena itu waktu Allah nurunkan ayat itu dikawal 70.000 malaikat. Allah ketika nurunkan ayat itu kepada Rasulullah itu Allah nyuruh malaikat 70 untuk mengawalnya dan disuruh untuk mengawal setiap orang yang selalu membaca ayat itu.
Wa qismun yuzu akibat da'wati syaitan. Jadi juga jauh dari setan, setannya enggak berani. Fayun sabu ilaihi mongko den bangsaaken apa qismun mau ilahi maring setan sehingga disebut khatirus syaitan, disebut waswas. Wa ikan dijabake lahu maring qismun apa waswas aran waswas. Wa dun sabu lan den bangsaaken apa waswasa ilahi maring setan. Biana klansune waswasa iku khatiru pira-pira kerentek minasyaitan kang teka saka setan minasyaitan kang teka saking setan saking setan. Wa inna ma ya bisin waswasa bil haqiqati pengeridu godaan-godaane setan. Bil haqiqati hadisatun iku muncul hanya teka indah da'wati endam nalikane pengajak-ajak setan ngajak-ajak setan. Bahwa mangkau utai setan kasababi kaya sebab bidzalika anda mengkono khawatir nyebabno. Walakin nau tapine sabab yang sabu iku den bangsaken apa sabab lagi nau tapi ni sebab iku yung sabutin bangsa sebab ilai maring setan. Fahadi mangkau ta iki madkura kang tinutur iki mau iku arba'atu aksamin papat berproduntuman mil khawatir saing pira-pira kerentek aran-aran kerentek iki patang macam iki pahami biar tahu kamu ingat-ingat. Kumalam wallahu alam. Ya Rabbana darabna